Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas soal dari LKS Intan Pariwara, tepatnya kelas 11 ya, yaitu bagian penilaian akhir semester. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soalnya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih. Oke, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 7. Nah, untuk pembahasan soal yang nomor sebelumnya, adik-adik silahkan lihat di part 1 ya. Untuk linknya silahkan lihat aja di kolom deskripsi atau di kolom komentar. Oke, langsung aja kita mulai pembahasan soal nomor 7. Selang sepanjang 1 meter memiliki diameter yang berbeda di kedua ujungnya. Panjang selang penampang kecil adalah setengah dari panjang keseluruhan selang. Nah, berarti ceritanya ada dua buah selang ya. Satu itu penampangnya lebih besar dan yang satunya itu dia lebih kecil. Nah, kita anggap aja ini selang ya. Kita anggap ini selang, ini yang besar penampangnya, ini yang kecil. Nah, mereka ini panjangnya adalah 1 meter. Kemudian di soal disebutin kalau panjang diameter yang kecil itu adalah setengah dari panjang diameter yang besar. Nah, logikanya ya, berarti kalau dia setengahnya itu adalah 0,5 meter untuk yang kecil, ya enggak? Nah, ini adalah setengah aja ya, kita tulis ya. 0,5 meter aja deh. 0,5 meter. Sorry ya, ini agak susah mau nulisnya. Oke, 0,5 meter. Berarti yang panjang untuk diameter yang besar pun juga sama, yaitu sebesar 0,5 meter. Gitu. Paham ya untuk panjangnya? Nah, selanjutnya kita masuk ke statementnya. Diketahui diameter penampang selang berturut-turut adalah 5 dan 8. Berarti yang kecil itu 5, yang besar adalah 8. Air mengalir melalui penampang kecil selama 7 sekon. Nah, berarti T untuk yang kecil, kita boleh buat TK ya. TK atau T1 boleh, itu adalah 7 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan untuk melewati penampang besar. Nah, berarti berapa TB-nya? Untuk menghitung ya, berapa TB-nya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, DB kuadrat LB per TB sama dengan DK kuadrat per LK. Oke, sorry. Mana tadi? Nah, di sini tinggal masukin aja nilai diameter yang besarnya, kemudian berapa panjang LB-nya tadi ya, yang udah saya jelasin, saya buat setengah di sini. DK-nya juga, LK-nya juga masukin. Kemudian TK-nya juga masukin. Ini tinggal dihitung aja ya. Berarti jadinya 8 kuadrat itu 64. 64 dikali setengah berarti 32 ya. Kemudian dikali dengan 7. Kayaknya udah salah hitung deh. Kemudian 5 kuadrat itu 25. 25 dikali setengah berapa? 12,5 ya. Kemudian dikali dengan TB. Jadinya berarti 12,5 TB. Berarti kita bisa tulis tadi 12,5 TB sama dengan 8 kuadrat 64 kan? 64 dibagi 2, 32. 32 dikali 7 kok jadi 225 ya? 32 dikali 7 berapa ya? 2 dikali 7 kan 14 ya? 4 sisa 1, 3 kali 7 21, 22. Oh, 224, sorry ya, salah ketik. Yang benar adalah 224. Nah, berarti TB-nya itu adalah 224 ya dibagi dengan 12,5.
Nah, ini nanti silakan dicek lagi ya. Hasilnya segini nih, TB-nya adalah 17,92 sekon. Oke, kita lanjut pembahasan soal nomor 8. Pak Yona membuka 5 buah pintu air bendungan. Pintu air tersebut berbentuk persegi. Persegi itu berarti dia keempat sisinya panjangnya sama ya. Ini kayak trapesium, oke. Nah, anggap aja persegi gini ya. Saya tuh agak susah mau gambarnya. Ini 1 meter. Ini 1 meter. Ada 5 buah ya, jangan lupa. Jika setiap pintu air dibuka 60 cm secara vertikal, berarti yang dibuka tuh segini, kita anggap 60 cm berarti 0,6 ya. Secara vertikal dengan kelajuan air 5 meter per sekon berarti V-nya, maka debit air adalah, nah debit air itu bisa kita hitung dengan Q sama dengan A dikali V. A itu adalah luas penampangnya, V adalah kelajuan. Nah, kelajuannya kan sudah ada nih 5. Berarti kita tinggal hitung aja berapa luas penampangnya. Nah, luas penampang karena dia di sini berbentuk persegi berarti bisa sisi dikali sisi. Nah, berarti A-nya itu adalah sisi yang ini ya, 1 meter dikali dengan 0,6. Nah, kenapa 0,6? Karena secara vertikal yang dibuka itu hanya 0,6 gitu ya. Berarti luas penampangnya adalah 0,6 meter persegi. Nah, setelah dapat luas penampangnya, baru kita masukin ke persamaan yang Q sama dengan A dikali V yang ini. 0,6 dikali 5 berarti 13 meter per sekon. 3 maksudnya, 3 meter per sekon. Ini hanya satu pintu aja, karena dia ada 5 buah pintu, berarti tinggal dikali aja. 3 dikali 5, yaitu 15 meter per sekon. Lanjut ya, ke soal nomor 9. Seorang dokter sedang memeriksa pasien yang mengalami penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darah normal berdiameter 1,2 cm, mempunyai laju aliran darah 30 cm per sekon. Pada pembuluh darah pasien terjadi penyempitan ya 0,2 cm sehingga laju aliran darah pasien menjadi, nah berarti kita boleh buat ini ya, diameter berarti D ya, boleh kita buat DB ya. Untuk yang 1,2 cm itu adalah DB nya. Kemudian laju aliran darah berarti V, karena punya B berarti VB. Nah, berarti yang kecil itu adalah 0,2 cm penyempitannya. Ini. Dia kan awalnya itu besarnya adalah 1,2 cm. Nah, dia mengalami penyempitan 0,2. Berarti DK-nya, bukan VK ya. DK-nya itu adalah kok DB sih? DK-nya itu adalah 1,2 dikurang dengan 0,2 karena dia mengalami penyempitan sebesar 0,2 cm. Nah, DK-nya berarti 1 cm. Yang ditanyakan adalah berapa VK-nya. Nah, di sini kita bisa selesaikan dengan menggunakan asas dari kontinuitas, yaitu A1V1 sama dengan A2V2. Nah, karena kita gak punya luas penampangnya diganti dengan 1/4 pi d kuadrat, tapi nanti 1/4 pi nya gak usah dipakai. Kenapa? Karena baik di ruas kiri maupun di ruas kanan sama-sama nilainya 1/4 pi, nanti kan bisa dicoret. Jadi langsung aja kita pakai db kuadrat vb sama dengan dk kuadrat vk. Nah, tinggal masukin ya masing-masing nilainya. Yang ini saya jabarin ya. Berarti dia jadinya 1,2 kuadrat itu adalah 1,14 ya. 1,14 dikali 30 ya. Dikali 30 sama dengan VB. Nah, VB-nya berarti adalah ini 1,14 dikali 30, yaitu 43,2 meter per sekon. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal nomor 11. Sebuah ventimeter tanpa manometer digunakan untuk
mengukur laju aliran dari suatu air. Luas penampang besar dan kecil berturut-turut adalah 7 cm persegi dan 3 cm persegi. Nah, di sini untuk yang penampang yang besar ya, kita lambangkan sebagai A1 dan yang kecil sebagai A2. Nah, jika perbedaan tinggi fluida di dalam pipa venturimeter adalah 8 cm, berarti ini adalah H. Laju aliran fluida pada penampang besar adalah, berarti yang ditanyakan adalah berapa nilai dari V1-nya. Nah, untuk menghitung berapa nilai dari V1, kita bisa gunakan persamaan akar 2GH per A1 per A2 kuadrat dikurang dengan 1. Nah, di sini tinggal masukin aja ya. Masukin nilai H-nya. Nah, H-nya di sini kan dalam cm nih. Kita ubahlah ke meter, jadinya 0,08. Sementara untuk nilai A-nya di sini saya tidak ubah ya. Kenapa? Karena kan nanti jatuhnya kayak jadinya 7 dikali cm persegi ke meter persegi, berarti 10 pangkat minus 4 dong, ya enggak? Udah itu 3 dikali 10 min 4 juga, karena diubah ke meter persegi. Nah, dikuadratin kan? Nanti 10 min 4-nya kan bisa dicoret, ya enggak? Nah, di situ jadi saya memutuskan untuk tidak mengubahnya, karena dia akan menjadi 7/3 juga, gitu. Paham ya? Oke, sorry. Oke, kita hapus dulu. Nah, kemudian tinggal dihitung ya. Ini berarti 2 dikali 10 dikali 0,08 jadinya berapa? Ini 0,8 ya. Dikali 2 berarti 1,6. 1 akar ya, berarti akar. Ini saya jabarin dulu kalau adik-adik mau dijabarin. Jadinya berarti 1,6 dibagi akar 7/3 kuadrat. 7 kuadrat berarti 49, 3 kuadrat berarti 9 ya, dikurang dengan 1. Nah, 1 ini boleh kita ubah menjadi 9/9. Kenapa? Karena 9/9 adalah 1. Nah, jadinya itu adalah akar ya 1,6 dibagi 49/9 dikurang 9/9. Penyebutnya udah sama, berarti jadinya adalah 40/9. Nah, jadinya itu adalah 1,6 dikali 9 ya per 40. Nah, ini dihitung nih. Dapatnya adalah akar 0,36. Nah, akar dari 0,36 itu adalah 0,6 meter per sekon. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 12. Sebuah tabung pitot dilengkapi dengan manometer raksa. Diketahui massa jenis air raksa ρA dan massa jenis udaranya adalah ρB. Jika perbedaan tinggi udara dan air raksa 12 cm, kecepatan aliran fluida adalah. Nah, di sini untuk menghitungnya ya kita gunakan persamaan akar 2 ρF GH per ρU, di mana ρF itu adalah fluida. Nah, fluidanya di sini adalah air raksa ya, dan untuk ρU-nya berarti nanti adalah udara yang nilainya sebesar ρB gitu. Tinggal masukin aja 2 dikali ρF, ρF-nya berarti raksa ya, ρA. Udah itu dikali G-nya 10, hanya diganti ke meter ya, jadinya 0,12. ρU-nya itu adalah ρB nilainya. Nah, kemudian tinggal dihitung aja. 10 dikali 0,12 itu berarti 1,2, dikali 2 berarti 2,4. Nah, jadi saya jabarin dulu ya. Akar ini berarti tadi 2,4 ya, 2,4. Jadi dari sini langsung ke sini dulu. 2,4 ρA dibagi dengan ρB. Nah, kemudian 2,4 itu saya ubah menjadi 24/10. 24/10. Nah, ini ρA dan ρB-nya tetap.
Kemudian rho A dan rho B bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Dibagi 2, ini nyambung ke sini ya. Jadinya berarti 24 dibagi 2 adalah 12. 12 rho A. 10 dibagi 2 adalah 5. 5 rho B. Nah, kemudian 12 ini kita pecah menjadi akar 4 kali 3. Ini saya hapus ya. Saya hapus dulu. Oke. Ini. Dari berapa ya? Akar 12 kan, berarti saya pecah ya. Akar 12 jadinya akar 4 dikali 3 rho A. 4 dikali 4 dikali 3 dikali 3 rho A. Udah, itu di bawahnya berapa tadi? 5 ya. 5 rho B. Nah, akar 4 itu adalah 2 ya, berarti dikeluarin 2-nya. Udah, itu dapatnya berarti tinggal 3 rho A per 5 rho B. Nah, jadi ini adalah hasilnya. Cuman kalau nggak salah saya cek di optionnya nggak ada. Saya nggak tahu apakah ada kesalahan ya. Nanti adik-adik silakan dicek dulu apakah saya ada salah baca soalnya atau ada salah dalam hitungannya. Nanti silakan aja tulis di kolom komentar untuk berdiskusi ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.